Luar biasa. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang kekasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta Siani Salim. Terima kasih buat kesempatannya bagi saya bisa sharing firman Tuhan di tempat ini. Dan saya memiliki teman baru hari ini, Samuel Wiwanda. Thank you, terima kasih buat beberapa hari sudah remind saya dan mengarahkan saya tentang apa yang harus saya sampaikan hari ini. Perkenalkan, nama saya Hizkia Setiawan. Bapak Ibu saudara sekalian yang kekasih, saya melayani di GBI Rock Wiyung bersama beberapa rekan-rekan saya di sana. Gembala saya adalah Pendeta Daniel Yanuar Tanujaya, dan saya melayani di dewasa muda Bapak Ibu. Jadi ini sudah dewasa tapi masih menolak untuk tua, makanya dewasa muda ya. Jadi saya melayani di dewasa muda, keluarga-keluarga muda di sana, dan juga saya melayani di youth service-nya. Jadi itu pelayanan saya, dan saya asli Situbondo, orang Madura. Ada orang Madura ya. Ada orang Situbondo ya, Taretan Tibi ya. Dan saya menikah dengan Devi Ingkiriwang, istri saya, orang Manado. Jadi kami adalah Madura Manado. Nah, ini dia anak dan istri saya ya. Anak saya yang dua, yang pertama itu Gideon Immanuel Setiawan. Gideon Immanuel Setiawan kalau disingkat GIS, God Inside. Anak pendeta banget ya. Terus yang kedua adalah Karis Immanuel Setiawan, kalau disingkat CIS, Christ Inside. Wah, anak pendeta banget. Nah, Karis ini, kenapa namanya Karis, kasih karunia? Karena saya 3 bersaudara itu cowok semua Bapak Ibu. Dan kakak saya yang pertama punya 2 anak, cowok juga, 2 anaknya cowok semua. Yang kedua punya 2 anak cowok semua juga, dan Karis akhirnya lahir, jadi dia cucu perempuan satu-satunya. Catat ya, satu-satunya, berarti tidak akan nambah lagi. Tidak akan nambah lagi, ini istri dan anak saya, dan senang berada di tempat ini. Terima kasih sekali lagi. Dan mari kita sama-sama, tema yang diberikan kepada saya adalah komunikasi dalam keluarga. Dan kita akan sama-sama membaca di Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Saudara bisa lihat di multimedia atau saudara bisa buka Alkitab saudara. Oke, yang sudah mendapatkan ayatnya sama-sama katakan amin. Amin. Oke, kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca yang genap, Bapak Ibu saudara sekalian yang ganjil ya. Baik, demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Bapak Ibu, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kita sama-sama ya, 23. 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Baik, berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, merenungkannya dan melakukannya. Bapak Ibu, saya salah satu momen yang saya ingat apa yang dilakukan oleh mama saya waktu SMP itu adalah seperti ini. Ketika mama saya mau meninggalkan saya di rumah sendirian, mama saya itu akan berpesan satu pesan yang sama, tapi diulang 7 sampai 9 kali. Pesannya sama, pesannya ada gini. Saya kalau di rumah itu panggilnya Hesky ya. Jangan husky ya, bukan husky. Husky itu jenis anjing ya. Jadi saya dipanggilnya Hesky. Kalau kunci pintunya jangan lupa dicoba lagi. Udah dikunci, terus dicoba lagi pintunya. Biar untuk memastikan bahwa pintunya sudah terkunci. Ya. Waktu pertama kali disampaikan, jangan lupa kalau kunci pintu jangan lupa dicoba lagi 1 kali. Waktu mau mandi, masih pilih-pilih baju. Mama saya akan ngomong lagi, jangan lupa pintunya dikunci dan jangan lupa dicoba lagi. Ya. Perjalanan ke kamar mandi, mama saya akan ngomong lagi, jangan lupa pintunya dikunci dan jangan lupa dicoba lagi. 3 kali. Mandi, di dalam kamar mandi enggak ngomong ya. Mandi mama saya. Dan keluar kamar mandi, perjalanan dari kamar mandi ke kamar, mama saya akan ngomong lagi, jangan lupa
pintunya dikunci dan jangan lupa dicoba lagi. Make up dong ibu-ibu. Ibu-ibu make up, mama saya make up, ngomong lagi hal yang sama. Hes, jangan lupa pintunya dikunci dan jangan lupa dicoba lagi. Yang keenam, nunggu papa saya jemput. Ya, jadi mobil kami dulu itu di parkirnya itu di tempat lain, bukan di rumah. Jadi papa saya jemput, duduk mengatakan hal yang sama 6 kali. Perjalanan ke pintu, waktu papa saya sudah jemput, perjalanan ke pintu, mama saya akan ngomong lagi. Waktu mau naik ke mobil akan ngomong lagi, dan waktu mobil sudah berjalan, pintunya dibuka. Pintunya masih belum bukan gini ya, masih gini dulu. Ya kan, masih full otot gitu kan. Jadi mama saya akan ngomong, jangan lupa pintu dikunci, jangan lupa dicoba lagi. 9 kali mama saya akan ngomong seperti itu. Kenapa sih mama saya ngomong seperti itu? Karena gini, kemungkinannya 2. Karena takut ada pencuri atau perampok, atau yang kedua adalah mama saya takut saya teledor. Tetapi yang terbesar adalah karena mama saya takut saya teledor sehingga ada pencuri dan perampok yang masuk. Mari kita renungkan bagian ini, Bapak Ibu. Mari kita renungkan bagian ini. Segala sesuatu yang kelihatan itu dipengaruhi oleh yang tidak terlihat. Ya, segala sesuatu yang kelihatan itu dipengaruhi oleh yang tidak terlihat. Bapak Ibu bisa WhatsApp, bisa Instagram, itu dipengaruhi oleh apa? Ada sinyal wifi yang tidak terlihat. Tapi Instagramnya bisa kelihatan. Segala sesuatu yang terlihat itu dipengaruhi oleh yang tidak terlihat. Saya bisa ngomong di depan Bapak Ibu itu karena ada jantung saya berdegup kencang. Ya, berdegup. Ya. Kalau jantung saya nggak kelihatan, tetapi fisik saya bisa kelihatan. Saya bisa menulis ini semua karena saya berpikir ada otak saya. Otak saya tidak kelihatan, masa otak saya kelewer-kelewer gitu, nggak kelihatan kan. Tapi dipengaruhi oleh hal yang tidak kelihatan. Mari kita renungkan ini. Oleh sebab itu, penulis Amsal mengatakan bahwa yang kita harus jaga itu hati kita. Hati kita yang harus kita jaga. Apa yang harus kita waspadain sih? Kan dikatakan gini, ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang harus diwaspadain itu apa? Yang harus diwaspadain itu apa? Tentang apa? Kejahatan orang, kecurangan orang, penipuan. Lah, wong kita diem aja, kita nggak ngelakuin apapun, kita tetap dicurangin sama orang kok. Iya kan? Tetap aja. Gini, kalaupun kita, kita enggak mau hubungan kita sama orang lain yang toksik-toksik, yang enggak gena, yang sering gosip-gosip, aku enggak mau ngomong sama, kita diem aja. Apakah itu kita menjaga hati kita? Kita menjaga kehidupan kita dari orang-orang jahat. Bisa jadi kita yang jahatin orang. Kenapa saya begitu yakin dengan hal itu? Karena beberapa waktu lalu, saya lihat ya, tanggal 5 Maret 2025, Instagram dari GBI Anugerah Sulung itu memposting satu ayat yang sangat luar biasa. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Ayat 23-nya mengatakan gini, karena setiap manusia telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu gini, yang mesti kita waspadain itu justru di dalam hati kita sendiri, bukan apa yang di luar diri kita. Yakobus juga menuliskan seperti ini Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 ngomong seperti ini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Masa di sini tiap-tiap orang dicobai oleh istri atau suaminya? Enggak, oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Keinginan itu muncul dalam hati kita. Maka kesimpulannya gini, akar dari permasalahan itu ada di dalam hati kita. Ada di dalam hati kita. Saya mau tunjukkan betapa egoisnya hati kita ya. Betapa egoisnya hati kita dengan sebuah momen yang sangat simpel. Kalau Bapak Ibu, saudara sekalian, foto bersama dengan 5 orang, dengan 7 orang, 10 orang, foto, jebret. Terus fotonya dikirim. Foto siapa yang dilihat lebih dulu? Masa foto orang di sebelahnya? Enggak dong. Foto kita sendiri. Kalau dirasa foto kita, wes ketok kuru iki, itu yang diposting, bener enggak? Bener enggak? Coba, yang ngerasa gitu katakan angguk-angguk aja. Saya tutup mata, saya enggak ngeliat.
Saya pokok foto yang bagus itu adalah ketika saya kelihatan kurus. Susah ya dengan tubuh yang segini, ya kan? Wah, jadi gini, itu betapa menunjukkan betapa egoisnya hati manusia. Apalagi kalau kita di dalam keluarga, orang yang paling bisa menyakiti kita adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita, bukan? Iya kan? Saya tidak akan bisa menyakiti Samuel karena saya tidak bisa pukul Samuel karena kita jauh. Tapi kalau saya dekat, saya bisa. Apalagi di dalam keluarga. Egois kita, tiap orang di dalam keluarga, bahkan anak kita memiliki egonya masing-masing. Tetapi mari kita sama-sama renungkan hal ini. Apa sih? Penulis Amsal di ayat yang ke-20 menuliskan bagaimana kita harus ngomongin gini kan. Hai anakku, perhatikan perkataanku. Ya kan? Jangan sampai arahkan telingamu, jangan sampai itu menjauh dari matamu dan segala macam. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah di dalam keluarga kita, komunikasi di dalam keluarga kita, kehidupan di dalam keluarga kita harus kembali kepada Kristus dan kepada kebenaran firman-Nya. Karena juga seperti ini, firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus bisa mengubahkan kehidupan kita dan membuat komunikasi kita antar keluarga itu berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 mengatakan seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan berkuasa mengubahkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari hari ini kita sama-sama akan buka hati kita dan belajar bagaimana supaya kita memiliki sikap hati yang benar. Sehingga ketika kita memiliki sikap hati yang benar, apa yang keluar dari kehidupan kita? Salah satunya komunikasi kita antar keluarga, di dalam keluarga kita. Itu sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kristus semakin dinyatakan di dalam keluarga kita. Kristus semakin dimuliakan di dalam kehidupan kita. Ada 3 poin hari ini supaya ingat adalah 3P. P yang pertama perenungan, P yang kedua pertobatan, P yang ketiga perbuatan. Saudara siap? Mari kita masuk ke poin yang pertama yaitu perenungan. Begini Bapak Ibu, seperti yang saya sempat sampaikan tadi bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk berdosa. Tidak bisa menghapus dan manusia tidak bisa menghapus dosanya sendiri. Enggak bisa dengan kita ngambil waktu tenang dan ayo berpikir positif. Kita berpikir positif, oh mungkin apa yang dilakukan oleh suamiku itu bermaksud baik. Maksudnya bukan seperti itu, kita berpikir positif. Enggak bisa Bapak Ibu, enggak bisa. Enggak bisa kita berusaha untuk menyemangati diri kita sendiri. Kita enggak bisa, karena apa? Sadari bahwa manusia penuh dengan kelemahan. Manusia telah jatuh dalam dosa dan kecenderungan kita itu mengarahkan kita kepada dosa. Bagaimana caranya supaya kita bisa tahu? Kita harus memahami esensi dari kebenaran firman. Hukum yang ada itu tidak bisa mengubahkan kita. Tetapi ketika kita memahami esensinya, baru itu bisa mengubahkan cara hidup kita, gaya hidup kita. Waktu dulu sebelum pandemi ya, kurang lebih tahun 2020 ke bawah ya. Wah, gaya hidup saya nggak sehat banget saudara. Sampai akhirnya waktu masuk pandemi, kan kalau keluar kamar itu di depan kamar saya itu langsung ada cermin. Jadi saya waktu keluar kamar saya lihat cermin, waduh, udah nggak bagus, udah gede banget saya. Jadi sudah ini besar Bapak Ibu, percayalah tahun 2020 jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Dan dari sana saya merasakan bahwa saya harus olahraga. Karena apa? Saya pengen makan enak. Alasan saya seperti itu. Alasan saya pengen makan enak. Jadi saya olahraga 90 hari nonstop ya. Tiap hari saya jalan pagi. Kalau mesti hujan saya olahraga di rumah dan segala macam. 90 hari lewat. Setelah itu saya mulai coba nge-gym, angkat beban. Padahal beban hidup sudah banyak ya, beban cicilan dan segala macam banyak kan. Saya angkat juga beban, saya cari masalah gitu kan, beban dan segala macam. Alasan saya pengen makan enak. Saya pengen makan lebih banyak, saya pengen makan babi lebih banyak. Jujur, pada saat itu. Tetapi ketika saya mulai belajar, manfaat dari angkat beban, manfaat dari pola makan yang baik, pola tidur yang baik, saya akhirnya tahu. Akhirnya itu mengubahkan cara hidup saya. Jadi tiap hari sekarang saya menyempatkan diri olahraga, paling enggak 15 sampai 30 menit saya olahraga.
Kenapa? Saya tahu esensinya. Itu diubahkan dalam kehidupan saya. Nah, hari ini kebanyakan kita memandang firman Tuhan, kita hanya melihat bahwa, oh ya, firman Tuhan kita harus lakukan. Firman Tuhan hanya sebagai hukum, bukan gaya hidup. Karena apa? Kita gagal masuk di fase perenungan. Kita gagal untuk merenungkan firman. Gini, saya adalah lulusan ilmu komunikasi. Saya angkatan 2005, lulusan ilmu komunikasi dari UK Petra. Dulu namanya UK Petra ya, kalau sekarang namanya CPU, bener ya? Christian Petra University. Dulu Universitas Kristen Petra, Indonesia banget gitu. Saya lulusan sana, saya lulusan ilmu komunikasi. Jadi gini, untuk menjadi pembicara yang baik, itu bukan bagaimana caranya menjadi pembicara baik. Itu bukan gini, supaya kita bisa menguasai panggung, kita menguasai intonasi di dalam berbicara. Jadi harus ada yang ditekankan dan harus bahasa kita mesti naik, turun dan segala macam. Bukan itu jadi pembicara yang baik. Saudara tahu bagaimana apa syarat menjadi pembicara yang baik? Jadi pendengar yang baik. Nah kebanyakan kayak gitu kan. Kalau kita di kelugarga, kita gagal jadi pendengar yang baik. Kita mau selalu menjadi pembicara yang baik. Entah itu kepada suami kita, entah itu kepada istri kita, atau kepada anak kita. Kita gagal menjadi pendengar yang baik. Kita berusaha terus untuk jadi pembicara yang baik. Dan celakanya adalah kita melakukan hal ini di dalam firman Tuhan juga. Kita baca firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan. Belum lagi bukan hanya hari Minggu. Nanti hari di dalam minggu itu ada YouTube dari GBI Anugerah Sulung. Saudara dengarkan lagi. Tetapi kita gagal masuk di dalam fase merenungkan firman Tuhan. Akhirnya apa? Kita menggunakan, ironisnya kita justru menggunakan firman Tuhan. Kita justru menggunakan firman Tuhan. Bukan untuk pertumbuhan kita, tetapi untuk menghakimi orang lain. Saya mohon maaf lebih dulu ya Bapak Ibu. Tetapi ini adalah sebuah ilustrasi yang sangat baik. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan sekali lagi ya, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tetapi kebanyakan kita menggunakan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi, matamu. Kita nyentrong orang lain dengan firman Tuhan. Karena gini kan, firman Tuhan harusnya menjadi pelita yang mencerahkan. Justru menjadi firman Tuhan yang menyilaukan dan menyakitkan. Kita nyatet firman Tuhan. Itu tujuannya apa? Untuk menyerang anggota keluarga kita. Ini cocok ini buat anakku. Tonton yo, nanti sampai rumah tak omongi ini sama anakku. Tapi kita gagal untuk merenungkan firman Tuhan dan mengubahkan hati kita terlebih dahulu. Kita sibuk menggunakan firman Tuhan untuk mengubahkan orang lain. Iya saya tahu firman Tuhan berkuasa untuk mengubahkan orang. Saya yakin dan percaya firman Tuhan sanggup mengubahkan setiap hati yang keras sekalipun. Tetapi yang pertama kali yang harus diubahkan ketika kita merenungkan firman Tuhan. Kapan terakhir kali ketika kita baca, kita diam dan membiarkan Roh Kudus menerobos hati kita dan menyinari kita. Dan bukan kita menyinari orang lain. Kapan terakhir kita mengatakan bahwa iya, gak bisa, salah nih, bagian ini salah. Tanpa sebuah proses perenungan, firman Tuhan akan cenderung tanpa proses perenungan firman Tuhan, maka kita akan cenderung hidup dalam tuntutan dan kita akan gagal dalam pertumbuhan. Tanpa sebuah proses perenungan firman, maka kita akan cenderung hidup dalam tuntutan dan kita akan gagal hidup di dalam pertumbuhan. Karena kita gagal mengerti. Karena kita gagal memahami benar-benar. Karena gini Bapak Ibu, memahami esensi lebih penting daripada kita melakukan aksi. Kita cuma sekedar kan, oh iya harus ngampuni. Nah tetapi kenapa? Kita semua tahu kok harus ngampuni. Benar gak? Harus mengasihi. Kita tahu bagaimana kita harus mengasihi.
Bagaimana kita hidup dalam anugerah Tuhan? Kita tahu. Namanya aja GBI Anugerah Sulung. Kita tahu kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Tetapi mari kita sama-sama renungkan hari ini. Apakah kita hidup di dalam anugerah Tuhan dan kita menikmati anugerah Tuhan? Benarkah kita tahu? Seringkali kita lebih cepat untuk melakukan aksi daripada kita duduk dengan diam dan mengerti esensi di dalam kehidupan kita. Proses ini sangat tampaknya sedikit remeh ya. Tampaknya remeh. Ngapain sih? Laopo sih? Meneng, renungkan, ngerti-ngerti. Saya ini sudah Kristen dari lahir. Begitu lahir itu sudah nangisnya sudah haleluya gitu kan. Kata pertama saya bukan papa mama, haleluya kata pertama saya. Gitu kan. Saya dibaptis Roh Kudus itu bahkan sebelum baptis air, baptis selam saya sudah basah roh. Wah, luar biasa. Tapi mari kita sama-sama renungkan hari ini. Apakah benar kebenaran firman itu Tuhan yang meluruskan hati kita? Tanpa bagian ini, kita tidak tahu apa yang harus kita omongkan. Sadarin satu hal, kita semua punya kecenderungan dalam dosa. Oleh sebab itu, kita perlu firman Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Dan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. So, komunikasi yang baik dalam keluarga tidak dimulai dari baiknya kata yang terucapkan, tetapi berasal dari setiap kebenaran firman yang kita renungkan. Ini bukan tentang, komunikasi dalam keluarga itu ngomongnya harus baik. Oh iya, ngomongnya harus romantis. Oh iya, tetap mesti romantis Bapak Ibu. Mesti romantis. Puji Tuhan, tahun ini saya sudah menikah 10 tahun. Ya, sudah masuk dalam pernikahan, ini tahun yang ke-10. By His grace, karena anugerah Tuhan. Sampai saat ini saya juga masih terus merenungkan firman bersama. Saya diskusi dengan istri saya. Istri saya menegur saya dan saya juga menyampaikan beberapa hal pada istri saya. Kita sama-sama bertumbuh. Mari kita masuk dalam posisi ini. Pribadi lepas pribadi, sama-sama merenungkan kebenaran firman. Dan saya yakin dan percaya, ketika firman Tuhan kita renungkan, ini akan membawa kita hidup di dalam pertobatan. Kita masuk ke poin yang kedua, pertobatan. Salah satu penatua di gereja saya, di GBI Rock, beliau adalah pendeta Elusai Frankie Utana, biasa saya panggil Om Frankie, itu pernah nyampein kayak gini. Satu-satunya buku yang penulisnya hadir saat kita membacanya adalah Alkitab. Bapak Ibu ya, kalau contoh nih baca buku apa, contoh baca bukunya Counterfeit God by Timothy Keller. Timothy Keller nggak bisa hadir. Kalau hadir malah ngeri saudara, sudah nggak ada orangnya. Iya kan? Tetapi satu-satunya buku yang kita baca dan penulisnya hadir itu adalah Alkitab. Karena apa? Diilhamkan oleh Roh Kudus kan? Dan Roh Kudus tinggal dalam kehidupan Bapak Ibu. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Setiap orang percaya. Dan dia hadir. Waktu kita baca, dia hadir. Dan tujuan utama dari Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Bukan hanya membuat kita merasakan hadirat Tuhan sengkring-sengkring gitu. Enggak Bapak Ibu. Tujuan utama Roh Kudus nyata di dalam kehidupan kita adalah menginsyafkan kita. Menyatakan kesalahan kita. Menyatakan bahwa kita memiliki beberapa kelemahan dan membawa kita hidup di dalam pertobatan. Justru gini ya, ketika kita baca dan merenungkan firman Tuhan dan Roh Kudus hadir, kita berdoa, Tuhan coba tolong selidiki hatiku. Dan kita diingatkan, oh iya bagian ini aku salah. Seringkali aku masih sering berkata tidak mengasihi istri. Seringkali saya ini tidak menghormati suami saya. Seringkali saya tidak bisa mengerti anak-anak saya. Kata-kata saya tujuannya bagus tetapi apa yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama nyatakan itu. Ketika firman Tuhan yang kita renungkan dan Roh Kudus mulai menjamah hati kita. Menginsyafkan kita. Membuat kita bertobat. Dinyatakan kesalahan kita. Mari ambil langkah untuk bertobat. Nah kebanyakan justru kalau di dalam keluarga sama lagi.
Kita kemakan gengsi. Mosok aku yang mesti minta maaf, loh dia yang salah kok. Sering kayak gitu. Ada yang sering seperti itu? Saya sering seperti itu. Masa aku yang mesti minta maaf, akhirnya kita apa? Diem-dieman, meneng-menengan. Wes, jarno wes, meneng-menengan. Ya paling gak dikasih makan, gampang. Di depan ada nasi padang, aku tak makan nasi padang dewe. Kita sering apa? Kemakan gengsi. Ya kan? Tetapi gini Bapak Ibu, mari kita renungkan bagian ini. Justru saat kita mengakui kesalahan kita dan bertobat, maka sejatinya kita sudah memenangkan pertandingan yang sesungguhnya. Istri, suami kita, anak-anak kita itu bukan lawan kita. Bukan orang yang harus kita lawan dan bukan orang yang argumennya, debatnya, diskusi yang harus kita menangkan, bukan. Yang harus kita menangkan adalah ego kita sendiri. Justru kalau kita mengakui kesalahan kita dan kita minta maaf, kita minta ampun, justru di sanalah kemenangan yang sesungguhnya terjadi. Tuhan menciptakan keluarga bukan sebagai tempat untuk berkompetisi, namun tempat untuk saling mengasihi satu sama lain. Yang sadar akan kesalahannya, buka hati dan jujur untuk minta maaf. Yang mendengarkan pengakuan, buka hati untuk memberikan pengampunan. Bukankah ini keluarga yang Tuhan bentuk, di mana kasih sama-sama dinyatakan. Di mana firman Tuhan benar-benar dinyatakan dan kita dibawa hidup di dalam pertobatan. Ini kan, Bapak Ibu. Bapak Ibu sering mendengarkan gini ya, satu statement ini, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Bapak Ibu pernah dengar statement itu, kata-kata itu? Izinkan saya sedikit rubah dikit ya. Keterbukaan yang didasarkan pada pertobatan adalah awal dari pemulihan. Karena jika keterbukaan tanpa dasar pertobatan hanya akan berujung pada pembenaran yang akan berdampak memberikan penghakiman. Dalam artian gini, oh ya aku kan sudah terbuka. Kamu kan sudah tahu aku ini gimana. Ya inilah aku. Kamu mesti terima aku dong. Papa ini kayak gini, papa ini dulu dididik keras. Kamu mesti ngerti. Anak juga gitu, loh papa ini gak ngerti. Aku ini sudah Gen Z, papa ini sudah ketinggalan zaman. Wah buat anak-anak muda di tempat ini. Ingat ya, papa mama kita itu pernah muda, tapi kita gak pernah tua. Belum pernah tua. Mereka menang pengalaman, mungkin kita menang pengetahuan. Tetapi bagaimana coba perhatikan ketika pengalaman dan pengetahuan itu jadi satu. Boom. Ada kekuatan yang luar biasa. Jadi jangan terlalu sombong untuk anak-anak muda. Buat kita juga harus ngerti. Anak-anak, saya juga bertemu dengan anak saya masih kecil anyway. Masih anak saya masih kelas 1 yang paling besar, yang kedua itu masih masih abis ini baru masuk TK, masih playgroup. Mari kita sama-sama renungkan. Bapak Ibu, keluarga kita bukanlah musuh kita. Musuh kita adalah keinginan dalam hati yang selalu menarik kita untuk berbuat dosa dan menjauh dari Allah. Saya yakin dan percaya Roh Kudus itu bisa bekerja dalam kehidupan kita dan membawa kita masuk dalam pertobatan. Saya sering sekali mengalami ini Bapak Ibu. Apakah saya pernah bertengkar dengan istri saya? Bohong kalau saya nggak pernah bertengkar sama istri saya. Kalau saya ngomong gitu saya taruh aja mic saya pembohong besar. Saya pembohong besar kalau saya bilang saya nggak pernah bertengkar dengan istri saya. Oh tapi kan kalau bertengkarnya kudus kalau Iskia Bapak ini bertengkarnya kudus. Enggak, sama aja kok. Nada saya bisa overtone berapa kali. Tinggi namamu dipuji. Wah tinggi-tinggi lah pokok nadanya. Gebrak-gebrakan meja. Iya saya gebrak meja juga masih. Dulu. Ya. Apakah akhirnya gimana sih supaya ini? Waktu beberapa kali kami bertengkar. Saya memilih untuk keluar dari rumah. Keluar itu ya ke kantor maksudnya. Saya ke kantor, tapi dalam perjalanan saya sudah mikir, aku nanti tak pulang tengah malam aja. Biar gak ketemu sama istriku, Beno. Gak apa-apa, biar dia tahu bahwa dia itu salah. Oh, sudah selesai. Akhirnya sampai waktu jam makan siang, biasa kan kalau pria itu otaknya kan di perut kosong gak bisa mikir. Gitu kan, ketika setelah makan siang saya mulai reda, saya coba tenang. Dan setelah itu saya biasanya mulai ditegur tuh. Kamu bagian ini salah. Cara ngomongmu salah.
responmu salah. Dan akhirnya saya minta maaf sama istri saya. Saya minta maaf sama istri saya dan saya katakan apa kesalahan saya. Kebanyakan ya. Kalau kita berkomunikasi dalam keluarga, kita minta maaf itu supaya gak rame. Wes beno gak rame, tak minta maaf. Yo, minta maaf yo, sepuro nih. Ya wes, sudah ya. Aku kan udah minta maaf nih ya. Bo maaf no toh. Selalu kayak gitu kan. Kita minta maaf supaya apa? Untuk suasana tenang aja. Tetapi kita minta maaf bukan karena kita tahu kesalahan kita. Harus di dalam keluarga, dalam pernikahan, seharusnya kita katakan bagian ini salah, bertobat dan minta didoakan. Saya sering didoakan oleh istri saya ketika saya bertobat. Jangan ragu. Dan saya percaya gini Bapak Ibu. Saya pernah bertemu dengan salah satu teman saya, psikolog. Seorang psikolog. Saya cerita tentang pengalaman saya di dalam pernikahan, tentang komunikasi saya dalam pernikahan. Dan tentang pertengkaran saya yang saya tadi ceritakan, saya ceritakan. Dan teman saya bilang gini, wah bagus kamu kalau kamu bisa mengerti kesalahanmu dan kamu minta maaf dan kamu sebutkan apa kesalahanmu. Itu bagus itu. Tapi akan lebih bagus, ini teman saya bilang, akan lebih bagus kalau kamu mengerti kenapa kamu melakukan itu. Saya bilang, loh saya tahu kenapa saya melakukan hal seperti itu. Kenapa respon saya seperti itu. Karena saya ngeliat papa saya memperlakukan mama saya. Suaranya keras dan segala macam. Saya persis seperti papa saya. Saya ngomong sama teman saya. Saya diingatkan dan saya ngomong seperti itu. Dan teman saya ngomong gini, perhatikan ya. Teman saya ngomong gini, loh kamu konseling dengan psikolog siapa? Dan saya bilang, gak ada. Holy Spirit, saya genara. Loh Holy Spirit, beneran Roh Kudus. Kita tahu bahwa Roh Kudus bersama dengan kita. Tadi Bapak yang WL beberapa kali mengatakan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Salah satunya Tuhan ingin kita sadar dan hidup di dalam pertobatan. Itu fungsi Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang, maukah kita hidup di dalam pertobatan? Maukah kita hidup dalam pertobatan? Tuhan ketika dia datang ke dalam dunia, dia tidak pernah memberikan sebuah tuntutan kepada kita. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia tidak pernah memberikan tuntutan, tetapi justru kedatangan Yesus ingin menyatakan bahwa anugerah Allah yang begitu luar biasa itu dinyatakan di tengah manusia. Selama ini mereka hanya membaca dan merenungkan kitab Taurat, tetapi kali ini Sang Firman datang dan ingin menunjukkan bahwa kasih itu seperti apa sih? Bagaimana sih kita mengasihi sesama manusia? Bagaimana caranya? Dia datang, dia melayani kita, dia raja segala raja, mengosongkan dirinya, jadi hamba untuk melayani saudara dan saya. Allah yang kita sembah, bukan Allah yang kardiman, karpadibiman manyaman. Orang Madura bilang gitu, karpe dewe, bukan seperti itu Allah kita. Allah kita bukan cuma sekedar memberikan, ayo kalian mengasihi ya, saling mengasihi, ayo tak tontok ebe aku. Kalau salah tak ketak tas. Allah kita bukan seperti itu. Dia turun ke dunia. Dia contohkan bagaimana cara mengasihi. Dia nyatakan kasihnya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan dia serahkan nyawanya bagi kita. Supaya apa? Bukan supaya kita pekewo sama Tuhan. Aduh gak enak ya Tuhan. Wis gak enak ya. Gak pelayanan gak enak. Tuhan wis kadung mati deh. Kalau salib. Masuk aku ngurupi ngene-ngene tok. Masa aku hidupnya gini-gini aja. Enggak, supaya apa? Kita bisa merasakan kasihnya begitu besar. Sehingga kita mengasihi keluarga kita. Kita mengajar anak-anak kita. Karena kita tahu kita ditopang oleh anugerah Tuhan. Hidup kita dari anugerah Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan. Ditopang oleh anugerah Tuhan. Dan bertujuan hanya untuk Tuhan. Bukankah keluarga Tuhan yang ciptakan? Nah seringkali kita mendasarkan komunikasi kita dalam keluarga. Sama seperti apa yang diterapkan oleh dunia. Keluarga kita bukan dari dunia. Tuhan yang menciptakan keluarga dan Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Komunikasi yang baik dalam keluarga akan membangun tempat yang aman untuk mengakui kelemahan dan juga tempat yang nyaman untuk memberikan pengampunan.
Mohon maaf. Inilah keluarga. Ketika kita hidup dalam pertobatan, keluarga kita jadi tempat yang aman dan nyaman untuk saling mengasihi, saling mengampuni satu sama lain. Tuhan setia dalam setiap musim kehidupan kita. Terus melangkah dalam pertobatan, dan percayalah ketika kita hidup dalam pertobatan, Tuhan membawa kita hidup untuk melakukan perbuatan yang benar. Kita masuk poin yang ketiga. Tadi seperti yang saya bilang bahwa Tuhan itu bukan Allah yang terus melepas kita sedemikian rupa. Kan aku sudah tebus kamu di atas kayu salib. Aku sudah bangkit kasih pengharapan. Dan kamu jalanin sendirilah. Kan sudah, firman-Nya sudah tak bagi. Renungno dan bertobat dan lakukan. Enggak. Tuhan kita memberikan sebuah contoh yang sangat baik dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan dia memberikan contoh yang luar biasa. Bayangin ya, waktu Yesus ditampar, kasihnya gak pernah hambar. Waktu Yesus dimaki, justru di atas kayu salib, dia doakan orang-orang yang menyalibkan dia. Dia memberikan sebuah model, sebuah contoh yang sangat baik, teladan yang sangat baik. Mungkin Bapak Ibu ngerasa ngomong seperti ini. Justru ya, karena Yesus terlalu sempurna dalam kehidupanku, dalam yang nyata, model yang sempurna, teladan yang sempurna, justru oleh sebab itu, saya ini, kami ini, kita ini semuanya, kita merasa bahwa terlalu jauh untuk menjadi seperti Kristus. Terlalu jauh untuk terus mengampuni, untuk terus bertutur kata dengan baik kepada keluarga kita. Itu justru apa? Susah untuk jadi seperti Yesus. Iya kan, Yesus kan Tuhan ya. Kita ini manusia 100% dan Tuhan 0%. Gimana dong kita ini? Kan kita sering mungkin berpikir seperti itu. Kita berpikir bahwa aduh gak mungkin jadi seperti Yesus. Susah sekali. Tapi gini, saya akuin ketika kita berproses di dalam keluarga kita, apapun proses yang kita alamin ya, ada saja, pasti saya yakin dan percaya ada saja proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu ngerasa bahwa Bapak nggak tahu sih pergumulan keluarga saya seperti apa. Bapak nggak tahu sih orang tua saya seperti apa. Bapak nggak tahu sih mertua saya seperti apa. Sekali lagi, mereka itu bukan musuh kita. Sekali lagi bukan musuh kita. Musuh kita adalah apa yang ada dalam hati kita. Saya tahu, saya akuin hal tersebut adalah hal yang sangat sulit untuk dilalui. Ketika kita masuk di dalam aplikasi, ketika kita masuk harus kita melakukan perbuatan dari firman yang kita renungkan, dari pertobatan kita. Saya tahu itu adalah hal yang susah. Tetapi gini, ini kabar baiknya Bapak Ibu. Ini kabar baiknya. Saya boleh minta tolong Sam, bisa maju. Baiknya gini. Yesaya 41 ayat yang ke-10 ngomong seperti ini. Sini Sam, boleh. Thank you Sam. Boleh kasih tepuk tangan buat Sam? Boleh kasih tepuk tangan? Oke. Yesaya 41 ayat 10 ngomong gini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Tuhan ya itu ya. Yang membawa kemenangan. Berarti gini ya. Berarti gini. Gambarannya kan gini. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku asik. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku apa? Oke, gini ya, gambaran Bapak Ibu gini, benar? Jangan kita yang megang tangan Tuhan, biarkan Tuhan yang memegang tangan kita. Pasti tidak pernah terlepas. Benar ya Bapak Ibu ya? Ada seberapa banyak yang ketika baca ayat ini dan menyanyikan lagu tersebut, bayangannya adalah Tuhan menggandeng kita seperti ini? Ada yang seperti itu? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Bayangannya seperti itu? Iya, bayangannya seperti ini. Tapi mari kita ngelihat di ayat yang ke-13.
Kita lihat ayat ke-13. Ayat 13 ngomong gini. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Kalau Tuhan pegang tangan kanan, dengan tangan kanannya, berarti tangan kiri yang dipegang tadi kan. Tapi yang dipegang tangan kananmu, kita. Berarti gimana? Saya boleh di sini? Permisi ya. Berarti yang paling memungkinkan Tuhan megangnya seperti ini Bapak. Dan dia yang tinggal dalam kehidupan kita, dia juga ada dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk berbuat baik. Untuk menyatakan kasih Tuhan. Untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Dia berperang bersama-sama dengan kita. Thank you Sam, boleh kembali. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Dia bukan Allah yang tidak tahu apa kelemahan kita. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan seperti ini. Dia adalah imam besar. Yesus bukan imam besar yang tidak mengerti kelemahan kita. Dia tahu kelemahan kita, dia tahu bahwa kita seringkali tidak mampu untuk menyatakan, untuk melakukan apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan, dia tahu bahwa kita seringkali tidak mampu dan seringkali kita tidak setia untuk melakukan segala sesuatu perbuatan baik. Seringkali kita gagal untuk berucap dengan baik di dalam keluarga kita. Dia tahu, tetapi sekarang ini pertanyaannya, maukah kita buka hati dan biarkan Tuhan benar-benar rangkul kita dari belakang dan dia berperang bersama kita. Sekali lagi peperangan kita, musuh kita dalam peperangan kita bukan keluarga kita, tetapi yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membawa kita keluar dari peperangan, tetapi justru Tuhan yang masuk dalam peperangan kita untuk memenangkannya bersama kita. Dia nggak pernah, oh iya kasihan ya, tak ambil aja dari peperangan. Enggak. Kita hidup berkemenangan karena apa? Hal yang paling menakutkan Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Kematian dan keterpisahan dengan Allah Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib dan dia turun, dia tinggal dalam kehidupan kita. Dia mati di atas kayu salib dan dia pada hari yang ketiga dia bangkit memberikan pengharapan. Sebab dia hidup ada hari esok, tadi kita nyanyikan. Kalau hari ini apapun yang saudara alami, Bapak Ibu saudara alami, mungkin ada beberapa hal komunikasi Bapak Ibu dalam keluarga kurang baik. Tapi satu hal yang saya tahu bahwa dia memegang tangan kanan kita dengan tangan kanannya yang memberikan kekuatan. Dia terjun bersama kita, dia tahu sakit hati kita, dia tahu keresahan kita, dia tahu kelemahan kita. Mari saya undang pemain musik untuk maju. Dia tahu segalanya Bapak Ibu. Dia bukan hanya tahu, tetapi dia juga merasakan. Dari hal ini kita bisa tahu kenapa sih Yesus mesti datang ke dunia. Supaya dia bukan hanya memberikan perintah, tetapi dia memberikan contoh. Dari sini kita tahu kenapa ketika Yesus datang ke dunia, dia harus mati. Dia mati untuk kelemahan kita. Supaya apa? Hubungan kita dengan Bapa menjadi satu kembali. Dan dari sini kita tahu, dia bangkit, dia memberikan pengharapan bagi kita. Dan dari sini juga kita tahu, ketika dia bangkit, dia naik ke sorga, Roh Kudusnya turun, memampukan kita untuk melakukan segalanya. Segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, komunikasi yang baik dalam keluarga, bukan hanya tentang indahnya tutur kata yang terucap. Tetapi tentang kasih Allah yang sama-sama kita lihat dan kita kecap. Sekali lagi, keluarga yang kita bangun. Keluarga yang kita bangun. Itu berdasarkan pada Kristus. Dan harusnya kita menjalaninya bersama Kristus dan bertujuan kepada Kristus. Bukan kepada kehendak kita sendiri. Seringkali terjadi konflik dalam keluarga, komunikasi dalam keluarga kita tidak baik. Bukan karena kita, apa yang kita ucapkan itu baik atau tidak baik, tetapi kita gagal untuk benar-benar menaruh Kristus dalam kehidupan kita.